kembali bersama saya Salwa di PSM Pusat Senapan Murah. Pusatnya senapan murah, harga murah tapi kualitas tidak yang murahan. Ini kembali lagi di channel PSM, channel kesayangan kalian, dimana sini kita menyediakan senapan berkualitas tapi tentunya dia harganya juga murah pol ya. Nah, di video kali ini spesial banget, kita akan mengulas suatu unit, kita ulas tuntas dari unit Goblin Extra Big ini. Wah, bisa dilihat ya unitnya secakep ini, unit Goblin Extra Big dengan variasi dia sudah menggunakan laras dari Yumaja. Wah, mantap sekali ya, dia di sini sudah menggunakan laras dari variasi Yumaja. Dan unit ini juga kita menggunakan variasi tipe standar. Jadi kita ada dua untuk Goblin, yaitu ada standar, ada yang medium. Nah, kali ini dan kita kasih lihat ini dengan variasi yang standarnya ya. Kalau yang mediumnya mungkin next video akan kita ulas kira-kira perbandingannya seperti apa kalau menggunakan variasi yang medium. Nah, kali ini kita coba dulu untuk mengulas tuntas dari unit ini. Nah, kalau unit ini sebenarnya kalau untuk unit Goblin adalah unit yang lagi booming atau yang lagi viral di akhir tahun 2025 ini. Nah, untuk unitnya kita akan spill dari depan terlebih dahulu ya. Kali ini sudah kita cek dulu bentar guys. Oke. Nah, dari unit ini di sini kita pasangkan langsung dengan pemasangan full set ya. Jadi karena nanti kita akan tes juga, jadi kita setting terlebih dahulu kira-kira seperti apa yang akan kita siapkan setnya. Wah, ini sudah kita setting, teleskopnya sudah kita zero juga. Terus di sini kita spill dari depan terlebih dahulu. Dari depannya kali ini kita menggunakan peredam. Nah, ini dratnya itu sudah ada. Kita kali ini menggunakan peredamnya dari Bulldog ya. Itu juga nanti kalian sudah dapat di setiap pembeliannya. Lalu juga ada untuk larasnya. Nah, larasnya di sini yang membuat spesial adalah dia dari laras Yumaja Polygon. Nah, untuk unitnya bisa dilihat bagus ini. Untuk larasnya dia sudah serombongnya menggunakan variasi serombong karbon, dan dia untuk serombongnya DOD 22 dan dia di sini variasi glossy. Jadi kalau kalian lihat dari sana agak glossy. Nah ya, karena luarnya di sini menggunakan variasi serombong karbon di OD 22 untuk serombongnya. Ini variasi yang standar. Lalu dia di sini untuk panjangnya, dia panjangnya ada di 60 cm untuk larasnya ya. Larasnya panjangnya 60 cm, bahannya dia dari Yumaja Polygon. Lalu dia di sini kita agak ke bawahnya lagi. Nah, untuk bawahnya di sini untuk tabungnya, bahannya dia dari botol CN. Jadi ini adalah tabung CN 500 cc yang biasanya kalau sebelum menggunakan itu dari unit Duralium. Nah, itu juga sama, kurang lebih 11-12 dengan unit CN ini atau tabung CN. Next lagi, dia di sini untuk bagian depannya sini. Nah, depannya sini yaitu depannya tabung sudah ada regul. Nah, untuk regulnya di sini menggunakan variasi regul standar atau regul lokal yang dia juga tentunya irit sobat bediler ya. Jadi di sini ada dua manometer dan tipenya di mana kita buat ini variasinya ya. Untuk chambernya tuh ya, jadi dari detailingnya juga sudah bisa dilihat dia di sini untuk pengisiannya menggunakan coupler. Lalu juga dia sudah ada regulnya, ini ada manu regul dan juga ada manu pengisian angin. Jadi nanti kalian bisa lihat dari dua manu yang berdekatan ya. Ini di desainnya berbeda dengan unit-unit yang sebelumnya karena chambernya kita buat manometer regulnya itu agak menonjol. Gunanya apa? Tekanan yang diberikan itu lebih besar lagi. Jadi berbeda lagi kalau kalian menemui yang manometernya tuh agak ketutup ya. Jadi ini agak menonjol untuk manometernya ya, sebelah sininya. Lalu lanjut lagi kita ke bagian chambernya. Nah, untuk chambernya di sini kita desain sebagus sedemikian rupa. Ini desainnya chambernya kita dari 88. Dari Extra Big 88 dia sudah ada untuk power plenumnya juga. Jadi ini adalah power plenum untuk pengisian anginnya. Jadi nanti kalian kalau mau menembakkan itu adalah jadi laras ini ya, tekanan anginnya dari tabung masuk ke dalam sini. Ini jadi dikelola dulu untuk ditekankan, dikeluarkan ke
dalam larasnya. Jadi tekanan anginnya itu yang diberikan perputarannya seperti ini. Oh ya, seluler kurang lebih seperti itu. Lalu juga dia di sini untuk larasnya, maaf, chambernya dia dari Goblin, sudah support penggunaan single shoot magazine. Jadi di sini nanti kalian tinggal sesuaikan aja. Kalian mau menggunakan tipe single shoot bisa, menggunakan tipe magazine juga bisa, tinggal disesuaikan dengan keinginannya ya. Lanjut lagi, dia di sini juga sudah ada untuk triggernya. Triggernya tipe trigger yang match juga, dia tipe trigger jempol. Jadi kalau kalian lihat ya, ini tipe trigger jempol juga. Ini juga bagus banget untuk trigger yang seperti ini sobat bediler ya. Dia juga nggak kalah cakep seperti trigger match yang lainnya seperti itu. Dan dia di sini untuk bagian atasnya, di sini sudah menggunakan variasi reel Picatinny di ukuran 22. Jadi reelnya dia sudah reel yang bagus menggunakan Picatinny. Dia kurang lebih nanti kalau dipakai teleskop seperti ini ya. Jadi penampakannya pemasangan teleskop menggunakan Markul kurang lebih seperti ini di ukuran 416. Lalu dia nanti juga sudah ada untuk reelnya juga seperti itu ya. Lanjut lagi kita ke bagian belakang. Di bagian belakangnya ada pen hammer atau setelan power. Jadi untuk pen hammernya nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Kalau untuk pen hammer ini kalian bisa lihat itu dari angkanya. Jadi di situ sudah kita setting. Jadi udah ada angkanya dari 1 sampai 10 tekanan angin dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah sendiri. Jadi kalian atur sendiri. Saya nak kalian gimana ya, powernya mau dibesarkan atau dikecilkan. Kalau kita setting sesuai standarnya, jadi nggak biar nggak boros anginnya ya. Karena tentunya selain pen hammer yang kita setting lebih besar, tentunya angin yang digunakan juga lebih besar, keluarnya angin juga lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian gunakan pastikan sesuaikan juga ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan ini, pastikan pembelian full set sekalian biar dapat dengan teleskop dan juga dengan pompanya. Jadi kalau kalian mau pakai untuk long range atau medium range itu juga masih cukup banget, tinggal membawa pompanya saja meskipun dia udah irit ya sebenarnya. Next lagi di bagian bawahnya sini sudah ada untuk cancel kokang, ada kokangnya juga, kokangnya tipe set lever L seperti ini. Lalu juga sudah ada cancel kokangnya. Di sini ada hitnya juga, hit gripnya ya. Jadi buat kalian pegangan juga lebih mudah lagi, lebih gampang lagi kalau ada gripnya seperti ini. Lanjut lagi di bagian belakang yaitu adalah pada variasi popor. Ini adalah variasi popor terbestseller yaitu dengan menggunakan variasi popor piton ya sobat bediler tuh. Penampakannya udah looknya sebagus ini. Habis ini kita tes kira-kira unit ini hasilnya seperti apa, mulai dari grouping, akurasi, dan tentunya dia sudah ada untuk FPS-nya. Kira-kira seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke lapangan tembak. Check this out. Oke seluruh, kali kita sudah di lapangan tembak. Kali ini akan kita coba untuk tes grouping terlebih dahulu dari unit Goblin Extra Big ini. Nah kira-kira untuk groupingnya seperti apa ya, dan di jaraknya kali ini kita pakai di jarak 25 meter ya. Ini yang biasanya kita pakai untuk tes juga di setiap senapan yang kita kirimkan. Lalu juga di sini kita kali ini mau tesnya menggunakan mimis dari ATR. Ini adalah mimis rekomendasi slug yang dia ada di 15 green ya. Ini kalian nanti beli satu kaleng itu sudah dapat di 300 pieces. Wah, cukup banyak sekali ya. Dan kali ini sudah kita siapkan juga untuk mount camnya. Kita record terlebih dahulu. Untuk mount camnya sudah kita siapkan. Di sini kita menggunakan teleskop dari Markul ya seluruh. Kita coba di tembakan yang pertama. Kali ini kira-kira dia seperti apa? Kita coba. Oke, mantap sekali. Wah, agak ke atas ya tadi naruhnya. Nggak apa-apa. Kita coba lagi tembakan yang kedua. Kelihatan nggak di kamera guys? Ya, kita coba tembakan yang kedua seperti apa hasilnya. Oke, masih cukup rapat lagi ya. Ini ada di bagian bawahnya sana, dan di sini nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Dari unit ini juga dia untuk kokangnya juga ringan ya Surya. Ini cocok sekali apabila kalian yang sukanya senapan berkualitas standar, tapi dia untuk spesifikasinya juga dia tinggi ya Surya. Kita coba. Oke, mantap sekali. Sebelah sana ya Surya. Oh ya, masih di atas sana. Oke, kita coba lagi tembakan yang keempat. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, masih cukup rapat. Kita coba lagi tembakan yang kelima.
Nah, habis ini nanti terus kita cek ke sana ya, kira-kira seperti apa untuk hasilnya. Oke, mantap. Sekali lagi kita coba kira-kira seperti apa untuk hasilnya dari unit Goblin Extra Big ini. Oke, mantap. Nah, ini yang aku cari ya, kita matikan dulu. Oke, kita ke sana, kita cek hasilnya kira-kira seperti apa di ledakannya ya. Jadi kita cek juga ruang ledaknya kira-kira untuk test groupingnya serapat apa dan ledakannya dia seperti apa sebenarnya. Jadi dari mulai kerapatannya, terus luas ledakannya tuh dia seperti apa. Wah, mantap. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini tadi di 4 kali tembakan. Nah, jadi kalau karena dia menggunakan slug, untuk sekali tembakan ruang ledaknya kurang lebih seperti ini sebenarnya untuk hasilnya ledakannya. Di 1 mimis tadi sudah kita sisihkan di atas ini. Tuh ya, jadi itu hasil dari menggunakan mimis slug ATR. Habis ini kita cek kira-kira seperti apa untuk akurasinya. Nanti di sini sudah ada koinnya. Kita cek kira-kira untuk koin-koin di samping ini apakah bisa nitik dengan menggunakan unit Goblin Extra Big dengan teleskop dari Marco. Langsung aja kita ke tes akurasinya. Check this out. Oke, nah kali ini kita coba untuk tes akurasinya. Kali ini sudah kita siapkan lagi untuk koinnya di sana. Terus di sini untuk unitnya kita menggunakan variasi standar ya. Jadi karena Goblin itu ada 2, ini variasi standarnya. Kita akan tes kira-kira akurasinya seperti apa di jarak 25 meter. Seharusnya ini lebih bagus ya, karena kalau unit Goblin ini dia sudah bisa kalian pakai di 60 meter ke atas sebenarnya. Sekali ini kita coba di jarak 25 meter. Kita coba tembakan yang pertama. Nah, ini sandarannya kita. Nah, di sebelah kiri dulu kita coba tembakan yang pertama. Mantap. Perputarannya dia udah sampai 5 kali putaran. Mantap ya. Jadi powernya dia juga besar banget sebenarnya. Jadi bisa dilihat sendiri, unit sebagus ini dia powernya juga nggak kalah sebenarnya. Kita coba lagi tembakan yang kedua. Nanti kita cek kira-kira powernya berapa ya, atau FPS-nya berapa di sisa angin yang sudah kita gunakan tadi. Kita coba tembakan yang kedua, ini koin sebelahnya. Mantap, di 5 kali putaran lagi. Mantap ya, sampai berputar-putar koinnya ya. Itu tadi untuk tembakan yang kedua. Kali kita coba di tembakan yang ketiga. Kira-kira hasilnya juga seperti apa, sebagus apa. Dengan mimis yang kita gunakan masih sama menggunakan mimis ATR di 15 green ya. Kita coba lagi. Mantap. Untung nggak lepas ya itu ya. Mantap sekali, powernya juga masih cukup besar lagi. Kita coba yang terakhir. Habis ini nanti setelah ini kita cek untuk FPS-nya ya sobat bediler. Nanti bisa kalian tahu sendiri, mulai dari tadi kita pakai untuk grouping, kita pakai untuk akurasi, dan terakhir nanti kita pakai FPS. Kira-kira dia masih dibilang irit atau enggak. Kok ngebur guys. Oke, mantap. Itu tadi untuk tembakan yang terakhir. Nah, itu tadi di 4 sasaran koin. Nah, habis ini kita cek kira-kira dari awal tadi sudah kita gunakan, kita isi di angin 2500. Kali ini kita cek di sisa angin yang terakhir. Nanti kita cek FPS-nya kira-kira dia ada di berapa. Langsung aja kita ke tes FPS-nya. Check this out. Oke, nah kali yang terakhir kita akan cek untuk FPS-nya. Jadi tadi itu untuk di awal kita mengisinya di 2500 ya. Kali ini masih di kelihatan guys, di 2100-an lah ya, kurang lebih 2100. Tadi udah dari awal pakai grouping, kita tes, terus tadi akurasinya juga. Nah, kali ini kita cek kira-kira untuk FPS-nya dia ada di berapa. Nah, di sana sudah kita siapkan untuk efek radarnya juga. Kali ini kita siapkan dulu untuk infonya. Nanti kita cek juga ya untuk hasilnya seperti apa. Nah, oke, kita coba dulu. Di tembakan yang pertama kali ini dia anginnya dari berapa ya? Ini karena untuk sisa angin, jadi kalau kalian mungkin sisa anginnya lebih besar lagi, mungkin powernya juga lebih besar ya, karena tadi di awal juga. Kita coba tembakan yang pertama. Arahnya pas nggak ya? Nah, coba dulu, takutnya nanti salah. Oke, kita coba tembakan yang pertama.
Mantap. Dia ada di 1046. Wah, mantap ya, masih tembakan pertama. Di sisa angin yang tadi ya, kisaran di 2100-200-an lah ya. Karena mata saya kurang jelas ya. Kurang lebih seperti itu, di kisaran 2100-2200-an. Nah, kita coba tembakan yang kedua. Kira-kira seperti apa untuk FPS-nya? Kita coba lagi. Oke, dia masih di 1046, masih cukup bagus lagi. Nah, sekali ini kita coba lagi tembakan yang ketiga. Kira-kira seperti apa? Untuk mimis yang kita gunakan masih sama. Kita menggunakan mimis dari ATR di 15 green ya sobat pendilat. Kita coba lagi tembakan yang ketiga. Oke, tembakan ketiga dia ada 1030. Wow, masih mantap lagi ya. Ini untuk point hammernya, setelan powernya juga kita nanti kalian bisa setting ya. Kalau ini kita settingnya masih standar ya, tidak kita tambah untuk setelan powernya. Tentunya nanti kalau powernya ditambah, pastinya FPS-nya juga lebih besar lagi atau tekanan yang diberikan juga lebih besar. Kita coba lagi tembakan yang keempat. Oke, masih juga bagus di 1032. Oke, kita coba lagi tembakan yang kelima. Nah, kita coba tembakan yang kelima. Oke, dia ada 1014. Penurunannya cukup berarti juga ya. Karena mungkin sudah di angka hampir 2000-an kayaknya nih anginnya. Jadi dia cukup menurun juga sebenarnya untuk FPS-nya. Kita coba lagi tembakan yang keenam. Oke, dia ada 1018. Pokoknya masih naik turun juga. Kita coba lagi tembakan yang ketujuh. Oke, kita coba lagi. Oke, tembakan ketujuh masih di 1002. Wow, masih mantap ya. Jadi penurunan masih cukup dibilang cukup rapat juga. Kita coba lagi tembakan yang ke-8. Oke, masih cukup bagus lagi. Tembakan ke-8 dia ada di 1009. Maaf, 1009. Oke, nah ini mungkin dia hampir sudah di angka 1000 ya untuk FPS-nya. Karena ini kayaknya anginnya sudah mulai menurun ya. Nah, ya, betul, anginnya sudah mulai menurun. Kita coba tembakan yang ke-9. Oke, masih di 1000. Kita coba tembakan yang terakhir ke 10 tembakan. Ini anginnya dia sudah di angka berapa ya? Kita coba cek dulu ya guys. Di 1900. Nah, ini masih di 1900. Kita coba cek kira-kira berapa. Oke, tembakan yang terakhir dia ada di 984. Tuh, itu tadi untuk FPS-nya. Habis ini kita cek kira-kira beratnya berapa dari semua ini ya. Mulai dari ada pemakaian peredam, teleskop, dan tentunya dari unit goblet itu sendiri. Langsung aja kita ke tes beratnya. Cek bisa. Oke, nah kali ini setelah tadi kita coba untuk groupingnya dari akurasi dan juga FPS, titik terakhir kita cek beratnya berapa. Ini kita full set ya, jadi sudah ada peredamnya. Kita gunakan peredam dari Bulldog, lalu juga sudah ada teleskop dari Markul. Nah, dari berat unit ini semuanya kira-kira berapa? Kita cek di sini. Sudah kita siapkan untuk timbangannya. Oke, wow, mantap ya. Dia cukup berat juga di 4,15 kilo. Wow, mantap. Dan ini juga tentunya sudah dengan pemasangan teleskop dan juga peredam. Kalau mungkin non itu atau tidak memakai tele ataupun tidak memakai peredam, dia masih ada di 4 kiloan. Oke, dari itu tadi kalian pengen tahu nggak kira-kira unit itu sudah ada di harga berapa? Langsung aja kita ke video berikutnya. Cek bisa. Oke, so dealer, sebelum itu kita akan cek kiriman dulu pada hari ini dengan beberapa unit yang siap dikirimkan hari ini. Kita akan mulai dari sebelah sini. Nah, di sini ada SR stainless dengan tipe magazine ya. Untuk variasi poponnya adalah hitam dengan kombinasi coklat sobat dealer ya. Untuk kelengkapan di sini menggunakan pompa 3 stick dari AGH. Ada teleskop 39x40 juga, dan di sini adalah bonus dari pembeliannya seperti tali sandang, peredam, magazin, seal spare part, dan surat-suratnya. Oke, unit SR stainless ini nantinya akan dites dahulu dan akan dikirim hari ini kepada Bapak Lazarus yang ada di Kapuas Hulu. Kita kirimkan hari ini menggunakan JMT Cargo. Next, lanjut lagi.
Di sini ada STLT Ukir dengan variasi pompa bawahnya, dan ini adalah salah satu unit yang best seller banget ya. Dan pastinya untuk kelengkapan kali ini full set Sobat Dealer ya. Jadi udah ada teleskop ukuran 39x40, unit juara gear 10, tas senapan hitam yang pastinya juga sudah ready di testing. Dan unit ini adalah milik dari Bapak Faris yang ada di Bengalon, Kutai Timur. Kita kirim hari ini menggunakan JNT Cargo. Lanjut lagi, di sini ada River. Nah, ini adalah senapan yang memiliki banyak variasi popor Sobat Dealer ya. Ini adalah variasi gamo hijau. Jadi warna motifnya adalah hijau seperti ini. Dan untuk bonus-bonusnya sudah include ya, seperti tali sandang, gantungan mis tes, seal spare part, swivel, dan udah free untuk peredamnya juga, yang pastinya juga akan dites dan dikirim hari ini kepada Bapak Muhammad Rashid yang ada di Tabalong, dan dikirim hari ini menggunakan JNT Cargo. Lanjut lagi, di sini ada Sub S Special dengan variasi popor klasik coklat ya Sobat Dealer. Ini adalah unit yang harganya terjangkau tapi kualitasnya sudah bagus. Nah, untuk bonusnya sudah ada peredam, sudah ada untuk tali sandang ya, gantungan mis tes, swivel, dan surat-surat. Oke, unit ini siap dikirimkan hari ini kepada Bapak Aji Saputra yang ada di Kuantan Singingi, dan dikirimkan menggunakan JNT Cargo dengan sistem COD. Lanjut lagi, di sini ada FX Airguns OD38, unit yang masih menjadi incaran dari Sobat Dealer ya, yaitu chamber hijau. Nah, ini chambernya banyak ya, variasi ada biru, hijau, orange. Nah, ini salah satunya hijau. Dan bonus nambah kelengkapan seperti tas senapan, ada untuk peredam, magazin, gantungan mis tes, dan tali sandang. Oke, untuk FX Airgun OD38 ini akan dikirim hari ini kepada Bapak Suhendro yang ada di Palembang, siap dikirim hari ini menggunakan JNT Cargo dengan sistem COD. Lanjut lagi di sebelahnya, nah ini ada Predator OD38 mini ya. Nah, ini coba 2 jutaan aja Sobat Dealer ya. Udah di sini menambahkan pakai full set, jadi full setnya nambah 1-2 tuh udah dapat yang namanya teleskop ukuran 39x40, pompa 3 stek, mimis dari Barakuda, tas senapan, ada tali sandang, peredam, magazin juga ya, yang pastinya sudah siap dikirim hari ini kepada Bapak Irul yang ada di Lampung Barat, dan dikirim menggunakan JNT Cargo dengan sistem COD. Lanjut lagi, di sini ada FX Crown atau FX Airgun, tapi ini versi yang bocap 500cc ya. Kalau tadi udah 38, ini yang 500cc, lebih irit juga ya Sobat Dealer. Ini juga full set, jadi nambah teleskop ya, 312x40 AOL dari Spike, ada pompa 3 stek dengan merek Rainbow, ada magazin peredam, tali sandang, dan tas senapan kamu ya. Ini juga ada request grafir nama. Unit ini siap dikirim hari ini kepada Putra Immanuel yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan dikirimkan menggunakan JNE JTR ya. Oke, yang terakhir di sini ada unit SR Extraction Gen 2 ya. Nah, ini variasi popor gold, kok popor, chamber, mohon maaf, chamber gold dengan list warna merah ya, tapi juga masih ada dominan warna hitamnya. Ini juga masih ready Sobat Dealer ya. Untuk kelengkapan full set yang sudah lengkap dengan pompa 3 stek, markul 416x44 SF, mimis lak dari ATR atau ZAM ya, ini kebetulan ZAM. Terus juga ada yang lain seperti tas senapan, peredam, tali sandang, gantungan mis tes. Oke, unit SR Extraction ini juga akan dites dahulu dan dikirim hari ini kepada Bapak Rasbun yang ada di Brebes. Kita kirim hari ini menggunakan JNE JTA dengan sistem COD. Oke, Sobat Dealer, nah itu kiriman kita hari ini dan kita akan kembali ke studio cek pistol. Oke, nah itu tadi
Tadi untuk tesnya bisa kalian lihat sendiri sobat bediler ya. Jadi mulai dari tesnya dari akurasi, groupingnya aja udah sebagus itu. Dari ledakannya aja dia sudah nitik di 1 nitik ya, bener-bener nitik banget ya sobat bediler. Dan itu tadi juga untuk pengiriman hari ini. Jadi bisa kalian lihat juga ada beberapa senapan angin yang sudah siap kita kirimkan. Dan juga tes dari unit Goblin itu sendiri. Kalau belum lihat, cek dulu video sebelumnya ya, sudah kita tes, kita ulas tuntas. Beratnya juga sudah kita kasih lihat dari keseluruhan ini. Kalau senapannya aja itu dia beratnya di 4 kilo sebenarnya. Ini tambah dengan teleskop, dengan peredam kurang lebih ya itu tadi di 4,15 kilo ya, 4,15 kilo. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beratnya. Dan dari unit ini tentunya juga sudah bisa kalian dapatkan di harga yang sangat terjangkau. Harganya cuma 7.750.000. Wah, 7.750.000. Silahkan kalian bisa nego ke CS-nya atau bisa langsung deal dengan pembelian full setnya. Cuma tambah 1.200.000 sudah ada teleskop dan juga pompa yang bisa kalian dapatkan. Untuk info pemesanan silakan langsung ke WhatsApp aja, ada CS-nya yang sudah standby siap membalas pesan kalian. Silakan langsung aja tanya-tanya untuk informasi selengkapnya tentang senapan angin yang kalian cari. Dan sobat bediler, kalau kalian pengen tahu untuk info senapan angin yang lain bisa ke website kita ya. Jadi kita ada website dan juga ada akun media sosial yang bisa kalian tuju. Kalian tinggal cek aja senapan angin apa yang sedang kalian cari. Dan kalian kalau mau pengen tahu lebih lanjut, pastikan sudah subscribe YouTube ini. Ada di mana? Ada di PSM Pusat Senapan Murah, pusatnya senapan murah. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak tertinggal terkait informasi terbaru yang ada di PSM. Saya Salwa pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.